Kafir itu ya sampai tekan bahasa Inggris gak bakal tutup majalah karena kok cover. Cuma cover. Majalah kan itu cover kan jadi kafir itu ya sampul yang hatinya tersampul. Kafar itu kan menutupi. Jadi kafir itu bukan tidak percaya, yang tertutup. Hatinya tertutup. Ya karena kitanya pinjam kata dari bahasa Arab kafir ya, kafir itu sesuatu kemaksiatan, suatu kejahatan. Padahal mah tertutup. Kealasan wong kafir. Itu kan sesuatu luar biasa dalam pikirannya. Padahal kan kalau diterjemahkan dasar wong hatinya ketutup, itu artinya. Wong sing hatinya ketutup. Makanya asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah menutupi dosa-dosa kamu. Yukaffir itu bukan mengkafirkan, menutupi. Ya, ini pasti ditutupi. Nah, iya ditutupi. Itu makanya takfir. Ya, saya akhirnya berbicara tentang masalah linguistik lagi. Ini sebetulnya gawat nih, rawan sekali kita nih. Yang bahasa Arabnya itu dipinjam oleh orang Indonesia. Tetapi asal usulnya nggak tahu. Kadang-kadang mufradnya nggak masuk. Yang dipakai jamaknya. Sudah masuk jamaknya, mufradnya masuk lagi, digandeng lagi alim ulama. Nun? Iya, para alim ulama pisan. Ya kayak begitu. Sahibun teman. Mufrad jamaknya sahabat. Jamak sahabat. Yang dipakai sahabat. Jadi karena menjadi mufrad, menjadi sahabat-sahabat. Ya kayak begitu. Ini bahasa Indonesianya sahabat. Wilayahnya tidak sama dengan bahasa Arab. Kalau sahib itu beda dengan sadiq. Beda dengan zamil. Beda dengan ikhwan. Lain. Sadiq, teman. Sahib, teman. Ikhwan ya teman-teman. Rafiq, teman. Ya kader boleh. Non? Lain kenalan. Lain kenalan. Kenalan. Karena dia kata murafaqah mah artinya teman dalam perjalanan. Kalau Rafiq mah kenalnya sekilas selalu aja. Jarang-jarang ketemu, ya ketemu seperti ya tahu, sekedar tahu, ya pernah bepergian bersama gitu. Makanya dalam perjalanan itu disebutnya Rafiq. Iya, tapi kalau sahib yaitu isi mangan barang turu barang itu barangnya. Jadi dalam istilah bahasanya kalau ada orang anak perempuan memperkenalkan hadza sahibi, artinya itu ya sudah pernah tidur bareng. Ngadar beliin. Artinya teman yang sangat akrab sekali. Gitu. Bakal sadiq itu teman yang lebih luas secara masyarakat. Itu dasarnya bukan hubungan bisnis tapi hubungan ya relasi dalam pemikiran asdiqa. Bahasa Indonesia nggak ada kan? Nah, itu kita tidak punya kejelasan sehingga artinya ya ketika bilang sahabat ya teman itu artinya sama ya kan, karena kita belum tidak mempunyai kekayaan bahasa seperti bahasa-bahasa kuno yang lainnya. Nah, itu persoalan ini. Ketika menyangkut istilah-istilah agama, apa enggak kalang kabut saya nih? Iya, rukun Islam. Jadi perang sana bakal wis jejeg 5 kuis yakin manjing swarga. Sampai kepada ukhuwah Islamiyah. Sejak kapan orang Islam bersahabat? Bersaudara. Saya tidak punya bukti bahwa orang Islam itu bersaudara kok. Yang ada bermusuhan. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Kalau persaudaraan keimanan ada, tapi persaudaraan Islam dalam buktinya enggak ada. Sehingga persaudaraan yang dibina oleh zaman Kanjeng Nabi sendiri itu adalah ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah islamiyah. Sampai kepada Islam sendiri, apakah itu nama suatu agama atau itu merupakan faktor yang substansial dalam agama Muhammad, dinu Muhammadin itu
unsur yang paling substantif adalah kepasrahan diri. Kadar boleh. Sehingga nanti ketika kita mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, wanti-wanti aja sampai siraku mati kecuali masih dalam tetap beragama. Ya alhamdulillah yang kena berarti kan ya mati Islam kabeh sih. Padahal di situ kan saya merasakan ketika engkau dipanggil pulang untuk Allah, jangan memberikan perlawanan. Siap. Serahkan dirimu. Ketika ia datang tugas dari Allah menjemput Anda, silakan. Aku tidak berikan perlawanan. Aku berserah diri kepada Allah. Oke, siap, saya berangkat. Begitu maksud. Dan kadang-kadang resistensinya cukup besar sekali. Perlawanan dari orang besar sekali. Iya. Artinya agama apapun kalau dasarnya bukan berserah diri kepada Allah, ya enggak benar. Nah sekarang kalau kita menanyakan Islam itu apa? Agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya apa? Yang Al-Quran menyatakan mereka Islam juga kok. Nabi Musa juga sama. Begitu gunung itu meledak, dia tersungkur. Wa kharra Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Aku orang Islam yang pertama kali. Dia bersalahnya. Wa ana minal muslimin, kata Sayyidina Ibrahim. Jadi sejak kapan agama Islam lahir? Iya. Jadi agama apa saja kalau dasarnya adalah berserah diri kepada Allah, itu namanya Islam. Kalau tidak berserah diri, apapun namanya, ya bukan agama Kanjeng Nabi Muhammad itu mah. Bukan agama yang benar. Ruwet begini. Iya. Oke, kita bicara berulang-ulang, mudah-mudahan bisa dipahami. Setiap masjid kalau khutbah Jumat selalu pesan takwa. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Setiap Jumat tidak pernah berubah. Isi khutbahnya adalah tentang takwa. Tetapi ketika kita tanya tentang takwa, ternyata jawabannya adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ya anak beli menu sana sih bisa mengkononku. Ya bakalan aja ngomong sih nama. Ngomong barang sing langka. Ning buku siapa nih? Ikut bukunya siran, bukunya kita mau beli sih. Ya ayuhan nabi taqillah. Wahai nabi, bertakwalah, bukan suruh melaksanakan perintah. Wala tutil kafirin wal munafikin. Jangan bargaining dengan orang-orang kafir. Awas kamu tertipu nantinya. Waspadailah mereka. Ya. Ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Bertakwalah kepada orang yang berbuat sesuatu kepada kamu gitu. Ittaqi itu waspadailah. So, maka meningkatkan ketakwaan artinya meningkatkan kewaspadaan. Bukan meningkatkan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bukan itu. Dipaham-paham sih Ram. Jadi selama ini ngomong-ngomong apa sih aku? Enggak Jumatku. Iya ruwet makanya mah. Nah makanya kan saya dari mulai sejak saya pulang ke Indonesia, satu yang saya serukan, saya ingin menggugat simbol-simbol agama yang ada dalam pikiranmu. Tapi bakal bawa presiden Bu Yanti. Apa aja? Takut istri tua. Ya iya. Sebab kalau tidak demikian, kalau makna di dalam pikirannya itu beda, langkahnya beda. Ketika ibadah itu dalam pikirannya adalah sholat dan berzikir, ya artinya begitu dia semangat keruhaniannya muncul, ya menjurusnya, ya sholatnya makin vokal, zikirnya ya makin vokal, iya kan? Ya iya. Tapi kalau ibadah dalam konsepnya dan kemakmuran masyarakat, keadilan sosial, supremasi hukum, ceritanya kan lain. Konon. Ya enggak, ya artinya bahwa kan tidak masuk dalam pikiran. Ada seorang pedagang, ya dagangan lah gitu, minta penglarisan, kanggo sangu ibadah. Bakal dagang sih ibadah duduk. Ya ruwet kan ya artinya. Jadi selama ini kan artinya, lah ya iya kan. Jadi akhirnya yang mengklaim yang ibadah itu orang-orang yang rajin datang ke masjid. Ya kan beda penafsiran akhirnya. Nah, makanya kenapa kata-kata abadaya budunya diambil dalam bahasa Indonesia ini. Mengabdi. Seorang abdi. Abdi negara adalah orang yang mengabdi kepada negara. Kalau abdi Allah, Abdullah, langka. Bahkan yang beli bahasa Indonesia beli. Jadi ibadah itu bukan pengabdian artinya. Kayak beli.
Jadi sehingga akhirnya saya lama berpikir bagaimana mendefinisikan dan membedakan antara ibadah dan kerja. Bukan jenis pekerjaannya, bukan jenis ibadahnya, tetapi siapa yang jadi majikan. Kalau majikannya Allah, apapun yang kau lakukan adalah ibadah. Sekalipun seremoni-seremoni kamu lakukan, sholat, zikir dan sebagainya, tapi kalau majikan kamu bukan Allah, itu bukan ibadah. Lah iya kan? Sampai kepada persoalan ilmu agama, ilmu umum. Susah banget sih. Ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Siapa yang lancang begitu tuh? Jangan-jangan Van der Vlas. Sunuko gurunya, Abdurrahman Al-Holandi. Iya kan? Karena talabul ilmi faridotun. Pengertiannya ya ke pesantren, madrasah. Bak SMA duduk pun babis saja. Yang bersama matematika aja, biologi. Ketika ada guru SD, ya dia sangat miskin sekali. Nggak ada ngasih zakat sih. Sebagai guru ngaji. Lah ya iya. Jadi kan, kenapa? Karena pemahaman berbeda, maka perilaku menjadi berbeda. Makanya sekarang persepsinya dulu yang dipersamakan. Saya ingin mencoba menarik pengertian bahwa Islam harus kita buktikan bahwa wilayah terbesar dalam Islam adalah persoalan-persoalan sosial. Ada masjid, perlu buat jalan, sehingga harus dibongkar. Mana yang lebih penting, jalan apa masjid? Pinter nanti. Awit kapan? Nah iya. Sampai